di dalam iman kekristenan hanya ada dua kompetitor, yaitu Allah dan iblis. Halo teman-temanku semuanya dimanapun Anda berada, ya, dari Sabang sampai Merauke, mungkin ada di luar negeri teman-teman, ya, Anda yang juga berada di Amerika, di Australia, ya, di Malaysia dan di negara-negara lainnya. Ya, bertemu lagi teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah video kesaksian teman-teman, ya, bagaimana Noverina Solihin before and after, ya, mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya belum pernah membawakan kesaksian ini dimanapun, dan ini perdana, ya. Saya membawa kesaksian iman teman-teman, bagaimana saya dulunya sebelum mengenal Allah, sebelum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan sebelum saya bertobat teman-teman, ya, bagaimana kehidupan saya saat itu, dan bagaimana setelah saya mengenal Allah, setelah saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, dan setelah saya bertobat teman-teman. Video ini sangat menarik, ya. Jangan lupa Anda dukung terus channel Noverina Solihin dengan cara like, subscribe, dan share video ini teman-teman, ya. Karena dukungan Anda itu sangat penting untuk kelanjutan bertumbuhnya terus, ya, channel ini sebagai channel penginjilan teman-teman, ya. Dan sangat diharapkan dukungan Anda, jangan sungkan-sungkan, ya, untuk menekan subscribe teman-teman, ya. Terima kasih untuk dukungan Anda selama ini, sehingga saya bisa terus berbagi, ya, berbagi dan membagikan kebenaran firman Tuhan kepada teman-teman semua. Teman-teman, sebelum saya mulai kesaksian itu, ya, kesaksian saya kali ini, saya ingin menyanyikan sebuah lagu. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia ku tinggal, salibku pandang. Dunia ku tinggal, salibku pandang. Dunia ku tinggal, salibku pandang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. So, teman-teman, saya akan memulai, ya, kesaksian saya. Bagaimana saya hidup, ya, sebelum dan setelah mengenal Kristus. Teman-teman, tadi saya katakan bahwa dalam iman kekristenan hanya ada dua kompetitor,
yaitu Allah di satu sisi dan iblis di sisi lainnya. Teman-temanku yang terkasih dimanapun Anda berada, misi iblis jelas, ya. Iblis ingin merekrut orang yang tidak cinta kebenaran. Saya ulangi, iblis ingin merekrut orang-orang yang tidak cinta kebenaran, ya, untuk dijadikan pengikutnya dan dipakai sebagai alatnya. Untuk apa? Untuk membawa orang kepada penyesatan, ya, untuk membawa banyak manusia ini kepada penyesatan, teman-teman. Ya, di satu sisi Allah merekrut orang-orang yang cinta kebenaran. Ya, Allah memanggil orang-orang yang cinta kebenaran dan dipakai juga sebagai alatnya, yaitu untuk membawa orang kepada kebenaran. Sangat bertolak belakang dengan misinya iblis. Ya, teman-teman. Jadi kita tinggal memilih, kita mau ikut yang mana. Ya. Ataukah hari ini kita sedang berada di antara keduanya, seperti saya dulu, ya teman-teman. Ya, saya dulu sebelum percaya kepada Kristus itu berada di antara kedua ini, di tengah-tengahnya. Ya, kadang ditarik ke kanan, kadang ditarik ke kiri, teman-teman. Ya, dan saya dalam waktu itu sedang berproses mencari Allah yang sejati, teman-teman. Ya, saya mencari Allah yang sejati. Saya sudah keluar, ya, dari iman saya yang lama, tapi saya belum menemukan iman saya yang baru. Jadi saya berada di antara keduanya, teman-teman. Nah, saya akan menceritakan di fase ini, ya teman-teman, apa yang terjadi dengan saya di fase ini. Begitu, ya. Nah, saya harap teman-teman tetap saksikan video ini sampai selesai, karena akan banyak sekali kisah yang seru-seru, ya, dari saya, teman-teman, dalam kesaksian saya ini. Nah, jadi terkadang saya merasa, ya, waktu itu ada dua kekuatan yang menarik, ya. Ada yang menarik saya ke kanan, ada yang menarik saya ke kiri, ya. Tapi saat itu saya belum tahu siapa yang menarik saya, tapi seolah saya merasakan demikian, teman-teman, gitu. Nah, jadi apa tadi di lagu tadi mengatakan bahwa aku berjalan di dalam bimbang. Itu nggak ada pegangan, ya, tiada tongkat yang kupegang, ku berjalan dalam bimbang. Nah, itu teman-teman, di fase ini, ya, di fase ini saya akan membagikan kisah saya kepada teman-teman semua supaya bisa menguatkan iman teman-teman dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang, teman-teman, ya. Nah, sepotong kesaksian ini yang saya ingin ceritakan adalah begitu banyak kesaksian hidup saya, tapi saya ingin mengambil fase ini, ya, di mana ini sepotong kesaksian saya itu yang berhubungan, ya, dengan kuasa kegelapan, teman-teman, ya. Jadi saya dulu menjadi inceran iblis, teman-teman, ya. Baik saya maupun suami saya, kami berdua menjadi inceran iblis. Luar biasa, ya. Luar biasa perjuangan iblis untuk merekrut kami, teman-teman. Nah, ini sebelum saya mengenal Allah yang sejati, sebelum saya mengenal Kristus, sebelum saya bertobat, ya, dan ikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Masih jauh sebelumnya, teman-teman. Ya, masih di pertengahan perjalanan ini, ya, teman-teman, ya. Nah, jadi saya menyadari betul, ya, berdasarkan tahapan-tahapan kehidupan yang saya lalui, peristiwa demi peristiwa, ya, itu saya sangat merasakan, dan saya yakin sekali, ya, iblis itu benar-benar ada, ya, dia itu benar-benar ada. Begitupun dengan Allah. Allah itu nyata adanya. Allah itu hadir di dalam kehidupan saya,
teman-teman. Nah, seperti dulu iblis itu mencoba hadir dalam kehidupan saya, teman-teman. Tapi puji Tuhan dia tidak bisa merekrut saya, ya. Saya sudah keburu diselamatkan oleh Tuhan Yesus, puji Tuhan, teman-teman ya. Nah, jadi apa yang saya alami di masa transisi itu ya teman-teman ya. Nah, waktu pulang dari Jerman ya, kami waktu sebelum pulang ke Indonesia kami sudah berkomitmen untuk tidak mencari pekerjaan, teman-teman ya. Jadi tidak akan pernah menjadi pegawai, ya, pegawai negeri maupun pegawai apa dari siapapun lah gitu. Nah, kami punya keinginan untuk menciptakan lapangan kerja, teman-teman. Menciptakan lapangan pekerjaan walaupun hanya bisa menyerap 2-3 orang, nggak apa-apa gitu. Yang penting kita bisa membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Walaupun 2-3 orang, teman-teman, ya. Nah, jadi pada waktu itu, ya banyak yang dicoba, ya, berbagai bisnis, tentunya harus berbisnis ya teman-teman ya. Berbagai bisnis dicoba, ya. Seperti suami saya, backgroundnya adalah teknik sipil, ya, engineering, ya kan. Nah, cuman di Indonesia tenaga engineering ini tidak begitu dibutuhkan, teman-teman ya. Tidak seperti di Jerman. Kalau di Jerman membangun garasi saja itu harus butuh teknik sipil untuk menghitung konstruksinya, teman-teman ya. Butuh arsitek ya. Jadi bangunan kanan dan kiri dan lingkungan yang ada di situ tidak boleh jomblak sendiri ya arsitekturnya, teman-teman. Ya, tidak boleh ini gedung tinggi tiba-tiba di sampingnya ada pondok atau gubuk, tidak boleh ya. Jadi harus serasi kiri kanan belakang dan seluruh sidlung ya wilayah itu harus arsitekturnya harus serasi, teman-teman ya. Jadi membangun garasi pun walaupun uang kita milik kita, tetap pemerintah wajibkan untuk pakai teknik sipil dan arsitek. Nah, di situ pekerjaan sebagai engineering sangat banyak ya di Jerman, di negara maju seperti itu umumnya, teman-teman ya. Jadi tidak seperti di Indonesia jomblak ya. Jadi ini gedung tinggi atau rumah mewah ya kan, di sampingnya gubuk gitu. Nah, di negara maju itu tidak bisa terjadi ya. Jadi harus ada keserasian, keselarasan. Jadi indah, kelihatan ada artistiknya, teman-teman ya. Nah, jadi begitulah ya. Terus ditambah lagi tidak bisa bermain-main ala Indonesia ya. Kalau berbisnis kan di sini macam-macam kan ya. Kalau mau dapat proyek sekian persen, 10% dulu harus keluar di depan uangnya, teman-teman ya. Mungkin dari 100% dana proyek itu ya 30-40% udah hilang di depan ya. Tak tahu kemana ya, itu dibagi-bagilah uang-uang siluman begitu ya teman-teman. Nah, karena sudah lama di Jerman, sudah dididik dengan mentalitas yang jujur ya, yang apa adanya begitu ya, bekerja sesuai dengan hasil didapatkan sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan begitu, tidak ada main kiri kanan gesek kanan gesek kiri, tidak bisa ya. Akhirnya ya karena bertentangan juga dengan jiwa, dengan hati ya, lebih baik kita ciptakan pekerjaan yang tidak tergantung kepada siapapun gitu. Tidak tergantung kepada pemerintah, tidak tergantung kepada orang lain gitu, instansi manapun gitu, teman-teman. Akhirnya kami membuka namanya restoran. Walaupun tidak berpengalaman ya, buka restoran, teman-teman ya. Nah, jadi ternyata di Indonesia ketika kita membuka usaha rumah makan itu namanya ada istilahnya pelaris ya. Pelaris, teman-teman ya. Jadi datanglah banyak ya kenalan atau siapapun yang kebetulan makan di rumah makan kita, kasih masukan gitu kan. Harus ke orang pintar katanya ya. Harus minta pelaris katanya. Di mana-mana rumah makan itu pakai pelaris. Nah, kita nggak ngerti apa sih pelaris gitu. Oh, supaya rumah makannya rame. Terus
Caranya gimana? Ya datang aja ke orang pintar, ada di sana, di sana, di sana. Namanya waktu itu kita belum kenal kebenaran ya. Jadi main ikut-ikut aja gitu. Disarankan ke sana ikut, disarankan ke sini ikut gitu ya. Nah, jadi pergilah ke orang pintar gitu kan. Waduh, ada yang apa? Disuruh beli telur angsa lah ya. Terus suruh tebarin ditebarin garam lah di depan restoran. Atau dibeli air kembang apa, aduh, itu benar-benar diperbudak oleh iblis teman-teman ya. Apa kata orang pintar ini harus dilakukan, betul-betul diperbudak oleh iblis gitu. Nah, ramai nggak restoran? Nggak juga gitu ya, nggak juga ya. Paling weekend, minggu ya, hari Sabtu Minggu lah weekend, adalah tamu-tamunya gitu ya. Tapi hari biasa tetap, jadi harus terus dilakukan yang kayak gitu-gitu kan. Oh, mencari apalah ramu-ramuannya di tempat-tempat orang jualan ramuan yang untuk apa, sesajen gitu ya. Tuhan, kalau ingat sekarang, aduh, amit-amit jawaban bayi ya kan, diperbudak oleh iblis waktu itu teman-teman ya. Nah, selama restoran itu berjalan teman-teman, banyak orang yang datang tiba-tiba gitu, nggak kenal, nggak apa, ujuk-ujuk datang. Ternyata mereka orang-orang pinter, disebut orang-orang pinter. Apa, dalam kata lainnya dukun lah gitu ya, dukun ya teman-teman ya, dukun gitu. Nah, kemudian sosok ini, sosok kenal gitu ya, sosok kenal ya kan, menebak-nebak kami gitu. Bahkan suami saya dikatakan, Bapak ada tai lalatnya di bagian ini ya gitu kan. Terus suami saya, kok dia tahu ya Papa punya tai lalat di situ ya mah, katanya. Nggak tahu, orang dia dukun gitu kan. Nah, terus Bapak dulu gini ya. Nah, iya memang ketebak, dia ketebak teman-teman. Setelah saya mengenal kebenaran, saya baru tahu bahwa iblis itu bisa tahu apa yang sudah terjadi. Ya, apa yang sudah terjadi dia tahu teman-teman. Tapi apa yang akan terjadi si iblis tidak pernah tahu. Dia tidak bisa tahu. Apa yang akan terjadi dia tidak bisa tahu. Tapi apa yang sudah terjadi dia bisa tahu teman-teman. Jadi jangan Anda heran kalau Anda ke dukun, Anda ditebak-tebak tepat semua teman-teman. Ya. Nah, itu dia tahu, iblis tahu apa yang sudah terjadi. Gitu. Waktu itu saya juga nggak tahu gitu. Setelah saya bertobat, terima Yesus Kristus, belajar Alkitab, baru saya mengerti. Si iblis itu tahu apa yang sudah terjadi. Makanya dia bisa nebak-nebak orang gitu ya. Nah, kalau apa yang akan di depan itu bisa ketebak, bisa tidak, ya spekulatif lah ya. Kalau iblis lagi beruntung ya ketebak gitu. Tapi banyak yang tidak ketebak kalau apa yang akan terjadi gitu, teman-teman. Tapi apa yang sudah terjadi pasti dia tak betul, pasti dia tertebak teman-teman ya. Nah, itu yang saya alami. Jadi benar juga dia tahu semua ya. Ini gini gitu, dia tahu gitu. Nah, jadi orang-orang demikian datang banyak kepada kami gitu. Heran juga mereka tuh dari mana, siapa yang kasih tahu kita gitu ya, sampai berjam-jam ngobrol di restoran itu gitu ya. Nah, habis dari situ datang lagi yang lain, nanti beda lagi keahliannya teman-teman ya. Nah, ini ada orang pintar lagi, keahliannya bisa apa, bisa kalau dia kebetulan dia mengajar di sebuah pesantren katanya begitu ya, dia bilang begitu gitu kan. Jadi kalau dia datang ke restoran kami gitu, itu tahu-tahu gue jeduk ada di halaman teman-teman ya, nggak ada pakai kendaraan, nggak ada. Tahu-tahu udah, walaupun pintu pagar pagi-pagi masih tertutup, itu dia sudah ada di halaman, nggak tahu dia datang dari mana gitu. Terus kami tanya, Bapak kok sudah ada di sini gitu? Kapan datangnya? Tadi saya naik jin katanya gitu teman-teman. Serem juga ya, naik jin dia naik jin, tiba-tiba gedebuk di halaman gitu kan. Nah, inilah teman-teman kami dulu tuh teman-teman ya, dia datang dengan sendirinya, kami tidak mencari, dia datang sendiri ke restoran gitu, mencari kami gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, pernah suatu kali mobil saya dipinjam sama bapak ini, bapak inisialnya E ya, bapak E ini gitu, orang pintar ini. Mobil kami dipinjam, dia pakai, katanya dia mau kemana gitu ya. Baru kenal, begitu mudahnya kami meminjamkan mobil teman-teman ya. Dibawalah sama dia mobil itu, masih
Kita punya mobil Grand Extra kalau nggak salah ya waktu itu ya, tahun berapa itu ya. Nah, jadi dia pergi, 2 hari nggak pulang-pulang teman-teman, ya. Waduh, apa dilariinnya mobil kita gitu. Nah, kebetulan saya punya teman ya, punya teman ya lebih muda dari saya, suka main ke restoran, ya cewek gitu kan, masih single dia waktu itu. Jadi dia sudah nganggap saya dan suami kakak lah gitu ya, masih udah dekat gitu. Nah, dia kalau ke rumah selalu bawa mobil ya. Nah, jadi malam-malam itu saya bilang ke dia, yuk kita ke rumah Bapak yuk. Kenapa Uni, katanya. Itu mobil Uni dipinjem 2 hari nggak dibalik-balikin gitu. Takutnya dia lariin lagi. Wah, ayo. Tahu nggak teman-teman itu jam berapa? Itu jam 12 malam. Bapak ini tinggalnya jauh lah dari restoran saya, lewat sepi-sepi gitu ya teman-teman ya, pinggiran gitu kan. Nah, kami berdua teman-teman, teman saya nyopir, saya di sampingnya. Dalam perjalanan itu seolah-olah ada yang apa ya, yang lempar-lempar mobil gitu teman-teman. Mobil teman saya ini kayak ada yang lempar pakai pasir, pakai kerikil apa-apa gitu ya, heboh lah gitu. Udah mulai ketakutan gitu ya, tapi kita bawaannya tenang aja gitu. Takut sih sebenarnya ya. Itu apa? Nggak tahu nih apa sih bunyi-bunyi gitu kan. Mau lihat ke belakang juga takut gitu, takut nanti lihat apa gitu kan. Udah tenang aja bawa. Tahu kami teman-teman udah mau masuk ke kebun karet teman-teman. Serem banget. Jam 1 malam ya. Jam 1 malam kami berduaan, cewek dua-duanya naik mobil udah mau masuk ke kebun karet gitu. Untung cepet saya sadar. Loh, ini sepertinya kelewat ini rumah Bapak E-nya, bukan ini kita udah kejauhan ini gitu. Ya kan udah kejauhan kita. Ayo kita balik. Serem soalnya tambah sepi ya kesananya. Nah, waktu kembali balik saya mulai ingat gangnya rumahnya Bapak E itu. Akhirnya kami berhenti, parkir mobil di halamannya, kemudian kami ketok pintu kan. Nah, waktu si Bapak ini buka pintu, saya lihat mobil saya. Aduh, bersyukur ya waktu itu ya, mobil saya ada di halaman dia parkir, berarti mobil saya aman lah, nggak hilang gitu kan. Nah, waktu parkir mobil teman saya ini teman-teman, si Bapak E-nya keluar, dia marah-marah nggak tahu ke siapa gitu. Katanya, turun kamu, katanya. Kamu ikut-ikut saja, katanya gitu. Turun, masuk. Bapak ngomong sama siapa? Itu tuh. Ada cewek tuh ikut-ikut di mobil kalian, katanya. Oh. Serem ya teman-teman ya. Ikut di mobil kami gitu. Iya tadi dia udah dari sana kali ikutnya, katanya dari restoran. Waduh. Terus diapain? Saya masukin botol dulu, kata Pak Endro itu. Aduh ya ampun, dunia iblis ya kayak gitu ya teman-teman ya. Dimasukin botol lah cewek itu gitu kan. Nah, udah akhirnya kami pulang, saya bawa mobil saya, teman saya itu bawa mobil dia, kami pulang gitu. Aman kata Pak Endro, nggak ada dia, udah saya kurung dalam botol, katanya begitu teman-teman ya. Nah, jadi sampai seperti itunya saya mengalami seperti itu teman-teman ya. Nah, terus ada lagi teman-teman ya, ini kebetulan Bapak E ini dia punya relasi banyak ya, dia punya relasi banyak ke orang-orang yang semacam dia itulah gitu kan, semacam dia itulah, banyak sekali relasinya gitu. Nah, satu hari saya pulang kampung pulang ke kampung teman-teman ya. Nah, restoran ini nggak ada yang jaga teman-teman, tapi kata Bapak E ini, tenang, ada nanti yang jagain gitu ya. Siapa? Adalah, tenang aja Bu, katanya ada yang jagain. Nah, tapi sebelum kami pulang katanya ada tamu dulu, katanya ada tamu akan datang ke restoran 9 orang, dia bilang gitu. Dari mana? Dari pesantren Anu gitu, saya nggak sebut ya, ini salah satu pesantren besar di Jawa Barat ya. Saya nggak sebut juga nama yang pemilik pesantrennya teman-teman ya. Nah, jadi pemilik pesantren itu datang dengan 9 orang pendampingnya lah ya. Nah, kapan datangnya? Saya bilang besok siang, mereka akan sekalian makan siang gitu. Jadi disiapkanlah makanan untuk 9 orang teman-teman ya. Sama Bapak E itu 10.
kami nggak ikut makan gitu. Jadi Bapak E dan tamu-tamu ini teman-teman ya, kami kebetulan di restoran itu punya lesehan ya, pondok-pondok banyak gitu ya, karena seperti kuring-kuringan gitulah ya, rumah makan kuring-kuringan gitu, banyak lesehannya teman-teman ya. Nah jadi kami pilih satu lesehan yang agak panjang di belakang. Udah saya bilang ke tukang masak, ayo siapkan untuk 9 orang menunya ini gitu kan. Nah akhirnya dimasaklah semuanya, kemudian disajikan di meja itu, di meja lesehan yang cukup panjang teman-teman. Siap piring semua lengkap di situ, tinggal makan ya. Terus sudah setengah jam, kok nggak ada orangnya gitu. Takut makanannya nanti dingin atau gimana gitu kan. Nah, setengah jam nggak datang-datang teman-teman. Terus saya tanya Bapak E itu, Pak, orangnya mana? Itu udah duduk di situ dari tadi. Mana? Itu Bu sudah duduk di sana. Kok saya nggak lihat? Ya Ibu nggak akan bisa lihat, katanya gitu. Ya saya bisa lihat. Kok aneh, saya bilang ya. Bener. Iya, itu mereka sedang mau makan tuh. Ibu tenang aja, Ibu masuk aja dulu, katanya gitu kan. Nah, sudah, akhirnya dengan kebingungan lah kami semua ya. Karyawan restoran pada bingung, ya kan. Kemudian yang masak apalagi bingung juga gitu, saya juga bingung, dan menunggu apa yang akan terjadi gitu teman-teman ya. Nah setelah 1 jam ya, kemudian Pak Endro datang. Ibu, mereka sudah selesai, mereka sudah pulang, tinggal dibereskan pondoknya, tinggal dirapikan gitu. Tahu nggak teman-teman? Jangan nggak percaya ya, makanan semua ludes. Untuk 9 orang tuh ludes, piringnya bersisa tulang-tulang ikannya teman-teman ya. Aduh Tuhan, saya bilang ini beginikah dunia iblis ya, dunia goib-goib begitu, yang dulu saya dengar goib-goib gitu, ternyata real adanya, ternyata real teman-teman ya kan. Iblis tuh memang ada gitu ya. Jadi dia tidak bisa dilihat, tapi makanan habis teman-teman. Nah, ya, nah, bingunglah saya waktu itu kan, bingung. Tapi antara percaya dengan tidak percaya, gitu. Ya udah, karena udah terjadi, ya percaya bahwa itu memang ada yang makan gitu, ada yang makan, ada yang datang, ada yang makan gitu teman-teman. Nah, ya, nah, waktu pulang kampung, ya, Pak Hendro tadi bilang, Bapak E itu bilang, ya. Nanti ada yang jagain, katanya gitu. Di restoran kami itu ada kolam ikan ya. Jadi kalau bakar gurame, kalau goreng gurame langsung pancing, diambil dari kolam langsung dimasak, jadi segar kan. Nah waktu pulang kampung itu kolamnya ini teman-teman, banyak ikannya gitu, banyak ikannya. Nah pulanglah kami gitu ya, pulang ke Padang sana. Pas pulang lagi ke restoran, tahu nggak teman-teman yang terjadi? Di kolam itu teman-teman habis, ludes teman-teman, dan tulang-tulangnya berserakan di mana-mana. Ya. Dan siapa yang makan? Kita lihat yang jaga nggak kelihatan orangnya gitu kan. Tapi ya nggak ada kehilangan apa-apa gitu. Cuman ikan kita yang habis gitu teman-teman ya. Nah, begitulah ya gencarnya waktu itu ya, iblis mau merekrut gitu kan teman-teman. Nggak tahu, saya juga nggak ngerti mau dijadikan apa gitu oleh iblis ini gitu kan. Mau dijadikan nyai apa kali ya. Nggak ngerti teman-teman ya. Nah ada lagi satu kejadian ya. Jadi restoran ini udah mulai agak sepi lagi teman-teman ya. Nah akhirnya ada lagi yang ngomong, nanti ada di daerah anu gitu ya, namanya dikasih tahu lah namanya, juru kuncinya bapak ini gitu. Nah, dia bagus paten katanya gitu, paten. Udah, pergilah ke sana, ya kan? Pergi ke sana ya, jauh juga teman-teman, jauh ya, rada di luar pinggiran kota gitu kan. Nah, sampai ke sana ketemu juru kunci. Banyak yang antrian ternyata di situ, pada minta penglaris teman-teman ya, minta penglaris. Nah, waktu saya pertama ke sana, dia tahu nama saya teman-teman.
Ya, jadi masuk ke satu bilik gelap gulita, teman-teman ya. Jadi saya dan suami masuk ke bilik itu gelap gulita, dan hanya ada satu cahaya ya, kayak korek api yang habis dibakar, ada tinggal baraknya gitu ya, korek api sekecil itulah teman-teman, gelap gulita. Jadi kita cuma bicara dengan kayak bekas korek api yang kebakar itu, teman-teman. Dia ada suaranya, dia ngomong gitu ya. Dia tahu nama saya, teman-teman. Ini Rina, katanya gitu ya. Nah, malah dia bilang saya lagi hamil. Itu anak keempat saya, teman-teman ya. Ini Rina lagi hamil nih, katanya. Sudah 2 bulan. Hah? Saya aja nggak tahu saya hamil, teman-teman. Ya kan? Dia bilang saya hamil gitu. Wah, apa iya? Nah, luar biasanya ya. Saya bilang, sekali lagi saya bilang, iblis tahu apa yang sudah terjadi, teman-teman. Jadi kalau Anda ke orang pintar, ke dukun, dia tahu ya apa yang sudah terjadi. Anda jangan kaget. Ya, itulah yang membuat orang jadi percaya kepada dukun ini, karena dia bisa menebak-nebak orang dengan tepat gitu apa yang sudah terjadi. Ya kan? Itulah trik-triknya iblis, teman-teman ya. Nah, jadi dia bilang saya hamil gitu. Nah, terus suami saya pernah memarahi anak nomor 2 ya. Mungkin nggak tahu kesalahannya apa gitu ya. Ya marahlah gitu. Ya, mungkin ditepuk sedikit pantatnya atau gimana. Dia tahu. Ya. Katanya dulu ini ya suka pernah marahin anak yang nomor 2, katanya gitu. Nggak boleh, katanya, nggak boleh marahin anak. Gitu. Itu dikasih tahu teman-teman sama dia. Jadi dimarahin juga suami saya karena marahin anak yang nomor 2, teman-teman. Ya. Nah, sampai segitunya. Kalau orang yang kurang rasional gitu, itu langsung percaya banget, bisa apapun disuruhnya pasti dilakukan gitu ya, karena udah dianggap waduh ya, betul-betul hebat lah ya, apapun dia tahu gitu kan ya kan, apapun dia tahu gitu, gimana kalau disuruh apa, disuruh ini pasti dilakuin gitu ya kan. Nah, kemudian suatu hari, teman-teman, kami menyebutnya eyang ya. Kita panggilnya eyang, semua orang panggilnya eyang serandil, teman-teman. Bentuknya itu kayak semar itu katanya, yang perutnya buncit gitu ya. Kayak semar lah gitu kan. Nah, datang ke restoran kami tengah malam ya. Jadi kalau dia datang, katanya semua lampu harus dimatiin, kata juru kuncinya ya. Semua lampu enggak boleh ada cahaya sedikit pun, harus mati. Gelap gulita harus, baru dia bisa masuk gitu. Ya memanglah kuasa kegelapan ya, teman-teman ya. Namanya juga kuasa kegelapan, makanya dia suka yang gelap-gelap gitu kan. Suasana yang gelap, nggak boleh ada cahaya, nggak ada lampu itu. Nah, waktu itu di satu ruangan di restoran itu, kami masuk ke situ, ke ruangan itu, kebetulan tertutup, ya kan. Kemudian dari atas loteng atap, jatuhlah gelang emas, teman-teman. Ya, ke depan saya gitu, gelang emas gede juga, kalau di gramnya ada kali 10 gram ya, teman-teman ya. Wah, gedebuk gitu, gelang emas gitu, gedebuk. Wah, apa ini? Itu katanya untuk Rina, katanya ya. Suaranya ada, tapi titik korek api gitu ya, bekas bakaran korek api gitu, teman-teman ya. Jadi serem lah ya waktu itu ya. Nah, tahu nggak teman-teman, gelang itu saya pakai lama-lama menghitam. Bohong, dia bukan emas, teman-teman. Tahunya emas palsu. Emas palsu yang dia kasih ya. Ya, nama iblis nggak mau rugi ya, teman-teman ya. Iblis nggak mau rugi gitu, ya kan? Ya, itu ternyata emas palsu ya. Lama-lama menghitam gitu kan. Aduh, yang ini benar-benar saya bilang ya. Nah, kemudian setelah eyang semar ini, datang lagi orang, teman-teman ya. Datang lagi orang ke restoran itu mencari saya. Nah, ini aneh lagi keahliannya, teman-teman ya, aneh lagi keahliannya. Jadi dia pengen mengajari saya tenaga dalam, teman-teman ya. Saya dimandiin kembang, habis itu berlatih, teman-teman. Dia kasihlah mantra-mantra ya, teman-teman ya. Ada mantra yang harus kita baca ya. Dia ada timnya, kalau nggak salah
2 orang atau 3 orang gitu ya. Jadi saya baca mantra itu ya, tapi berbahasa Arab, nggak tahu saya ayat apa gitu ya. Setahu saya mantra, teman-teman ya. Jadi saya baca, kemudian saya cukup ginikan jari saya gitu kan. Itu orang yang di situ yang saya tuju gitu ya, itu muter-muter sendiri juga dia di sana. Saya kencangin, dia kencang juga muternya. Saya bantingin begini, dia kebanting-banting, teman-teman. Itu saya pernah, teman-teman, gitu. Nggak tahu ilmu apa gitu ya. Jadi saya diajarkan tenaga dalam gitu ya, dengan membaca mantra itu. Jadi saya mau menghajar orang, tinggal saya baca mantra, tinggal saya gerak-gerakkan jari saya aja, dia nanti kepelanting-pelanting sendiri, teman-teman. Tapi puji Tuhan saya udah lupa semuanya, apa yang saya baca itu udah lupa, teman-teman ya. Nah, tapi waktu itu saya dilatih seperti itu gitu. Jadi aduh, di luar nalar ya, tapi memang kejadian begitu, teman-teman. Nah, begitulah orang-orang yang datang mendekat gitu ya, ingin merekrut, teman-teman. Dan saya nggak tahu dia merekrut saya untuk jadi apa ya, merekrut suami saya jadi apa, nggak jelas ya, nggak jelas, teman-teman ya. Nah, dan puncaknya, teman-teman, puncaknya suami saya dengan Bapak E tadi ya, itu pergi ke mana namanya, pantai selatan itu ya, tempat orang apa itu, suro-suro gitu ya, teman-teman. Bulan suro ke sana kasih sesajen segala macam. Diajaklah sama Bapak E ini karena pakai mobil kita gitu. Jadi mobil kita dipinjem, dia ngajak beberapa orang lah ya dari daerah tempat tinggal dia itu rame-rame ke sana pakai mobil kita. Nah, suami nggak mau lepasin ya sendirian, teman-temannya harus ditemenin mobilnya, nanti kalau ada apa-apa gimana gitu kan. Jadi suami saya ikut gitu, ikut ke situ. Nah, disitulah melihat berbagai macam peristiwa-peristiwa yang aneh-aneh gitu kan di situ kan. Nah, betul-betul itu Nyi Roro Kidul tuh memang ada gitu. Nah, suami cerita ketika kambingnya itu dilepaskan ke laut, itu ada ketawa-ketawa kayak bidadari gitu, kayak nggak tahu, ketawa kayak cewek-cewek gitulah gitu kan. Nah, suami saya mendengarkan gitu ya, kayak gitu. Oh, kayak gitu ya. Nah, pulang dari sana suami saya ditawarin, teman-teman ya, katanya kalau pengen kaya gitu, kalau memang pengen kaya sekali gitu, mau nggak menikah dengan bidadari, teman-teman. Ternyata bidadari dari pantai selatan situ, anak buahnya Nyi Roro Kidul mungkin ya. Nah, mau nggak kawin dengan bidadari katanya, tapi syaratnya harus seizin istri. Hebat juga dia ya, harus seizin istri gitu. Tahu aturan juga, teman-teman ya. Jadi waktu itu papa nih ditawarin nih ya, katanya mau kaya nggak? Tawarin apa, Pak? Ini kawin sama bidadari cantik katanya gitu, cantik banget katanya. Mama izinin nggak? Gila loh. Ya kan. Emang gue gile gitu izin suami kawin sama bidadari, setan itu. Ya saya bilang itu mah setan, bukan bidadari. Ya kan, setan itu, bidadari itu setan tahu. Ya, akhirnya saya nggak izinkan, teman-teman ya. Gila aja kan. Ya kan. Tapi apa, teman-teman? Beberapa hari kemudian kejadian di rumah ya. Jadi suami saya dengan anak nomor 3, anak saya yang dokter sekarang itu, teman-teman ya. Jadi malam-malam mereka itu didatangin oleh ya bidadari tadi mungkin, ya kan, iblis itu, bidadari itu ya. Jadi suami saya pahanya tuh seperti terbakar ya, paha bagian dalam ya itu terbakar kayak bekas kena panas, teman-teman ya, sampai kayak panas lah ya, kena panas gimana sih, ngelotok ya. Dan bentuknya bentuk bibir, teman-teman, bentuk bibir ya. Jadi apa dia cium, apa dia apa, saya nggak ngerti gitu. Anak saya di sininya bentuk bibir, lama baru sembuh, teman-teman ya. Jadi kayak kebakar gitu. Nah itu, jadi ini real, teman-teman
Ya, ini real. Jadi makanya saya bilang iblis itu ada gitu, ya, bukan bohong-bohongan gitu ya. Nah, sama dengan Allah itu juga ada, teman-teman. Ya, jadi harus jelas, harus hati-hati, teman-teman. Jangan main-main ya, iblis itu ada gitu. Nah, jadi karena saya nggak izinkan, udah ya selesai, ya udah, kami nggak akan kaya gitu ya, nggak akan kaya cepat seperti itu kan, harus berjuang baru bisa kaya ya teman-teman. Nah, jadi no way lah untuk mengizinkan suami ya. Nah, itu puncaknya. Setelahnya teman-teman, setelah perjalanan yang begitu berliku-liku dengan orang-orang kayak begituan gitu ya, yang berada di dalam kuasa-kuasa kegelapan begitu. Tapi saya kan dalam proses pencarian tentang Allah yang sejati, teman-teman. Ya, saya dalam proses pencarian itu, gitu. Saya belajar terus, teman-teman. Cuman belum ketemu siapa, gitu ya. Dan waktu itu saya belum mulai membaca Alkitab, belum, ya. Dan saya belum ketemu gitu, apa yang harus saya lakukan gitu untuk mencari Allah yang sejati. Tapi yang lama saya sudah selesai gitu, enggak gitu kan. Nah, jadi setelah saya memutuskan membeli Alkitab dan mempelajarinya, teman-teman, membacanya, ya, kemudian saya menemukan di situ Allah yang harus saya sembah, ya, yaitu Jehovah, ya, yang datang ke dunia sebagai manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian saya mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh, teman-teman, dan saya sempat membagikan penemuan saya itu kepada keluarga saya yang di Padang, ya kan, dan mereka menolak, teman-teman ya. Dan tapi saya terus belajar, akhirnya saya memutuskan untuk bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Berdasarkan apa yang saya pelajari, saya menemukan Dia di dalam Alkitab, teman-teman. Teman-teman jangan tidak percaya. Sejak saat itu, sejak saya bertobat terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, itu yang kuasa-kuasa gelap tadi menghilang, teman-teman. Tidak satu pun yang tersisa. Sampai detik ini tidak ada lagi yang datang, teman-teman. Tidak ada juga yang menghubungi. Seperti raup ditelan bumi aja gitu. Entah kemana mereka, teman-teman. Entah kemana mereka perginya. Tidak ada bekas sama sekali. Ya, jadi hilang sama sekali. Tidak ada yang mendekat, tidak ada. Hilang gitu, teman-teman. Jadi setelah saya mengenal kebenaran, ternyata benar, ya. Kuasa Roh Kudus itu lebih besar dari kuasa segala roh yang ada di dunia ini. Ya, jadi roh-roh jahat itu semua hengkang dari kehidupan kami, teman-teman. Ya, hengkang, nggak tahu kemana, lari, kabur, teman-teman. Ya, dan kita juga bingung, pada kemana mereka gitu? Pada kemana mereka? Dulu mereka sering datang kepada kita gitu, ya, sering datang gitu, sering bertamu, berkunjung ke tempat kita, tiba-tiba hilang, ya, menghilang begitu aja, itu teman-teman. Nah, ternyata benar, ya, seperti yang ditulis di 1 Yohanes, ya, di 1 Yohanes 4 ayat 4, teman-teman. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, kamu berasal dari Allah, ya, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Ya, sebab roh yang ada di dalam kamu, ya, Roh Kudus, ya, ketika kita percaya, ketika kita bertobat terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dimateraikan langsung saat itu juga dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dimateraikan di hati kita, ya. Makanya di sini dikatakan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya. Jadi roh apapun itu, roh-roh jahat, roh-roh penguasa udara, roh-roh kegelapan, ya, itu kalah oleh Roh Kudus, teman-teman. Dia gentar dengan Roh Kudus. Dia akan lari terbirit-birit, lari tunggang langgang, menghilang, teman-teman, ya, menghilang dari peredaran, nggak tahu kemana, gitu.
Nah, ini saya buktikan ya dalam kehidupan saya, teman-teman. Ya, betul-betul Roh Kudus itu besar kuasanya, teman-teman ya. Nah, kemudian kita harus tahu juga ya bahwa apakah dalam kekristenan iblis sudah tidak bekerja lagi? Karena kita udah percaya Yesus nih, ya kan, sudah bertobat percaya Yesus. Apakah iblis tidak bekerja lagi? Oh, ternyata dia masih bekerja, tapi beda bentuknya, teman-teman. Mungkin kita nggak dibawa lagi ke dukun ya, kita nggak pergi lagi ke paranormal, kita nggak pergi lagi ke hal-hal yang goib-goib begitu, tidak, karena dilarang oleh Alkitab juga ya. Kepada petenung-petenung ya, peramal-peramal itu haram kalau di kekristenan, tidak boleh ke dukun, tidak boleh, ya kan. Nah, iblis mengganti strateginya, teman-teman ya, dia ganti strategi gitu. Jadi dia punya banyak strategi ya, yaitu sekarang kalau di dalam kekristenan dia pakai tipu muslihat, teman-teman. Tipu muslihat, kalau pakai cara tipu muslihat itu susah untuk dideteksi apakah ini pekerjaan iblis atau bukan, begitu ya, susah terdeteksi, teman-teman. Tapi kalau dia pakai cara yang seperti saya itu udah ketahuan kan ya, jelas lah ya. Dan dia suka kegelapan ya, nggak boleh ada cahaya, jelas. Terus dia membawa kita ke hal-hal yang mistik-mistik, jelas itu pekerjaan iblis ya, teman-teman ya. Nah, tapi kalau di dalam kekristenan dia punya strategi tipu muslihat, susah dideteksi, teman-teman. Nah, ini kita harus waspada ya, kita harus waspadai itu, teman-teman. Dulu iblis itu pakai strategi lain, yaitu dengan cara kekerasan, teman-teman ya. Jadi dia pakai cara kekerasan, main penggal kepala, teman-teman ya. Jadi kalau ada hari ini orang pakai kekerasan dalam menyelesaikan masalah gitu, itu udah jadul ya, jadul. Itu dipakai iblis dulu, teman-teman ya. Makanya banyak sekali kita tahu ya, banyak pahlawan-pahlawan iman yang mati martir, teman-teman, mati martir ya. Jadi mati karena mempertahankan imannya ya, bukan mati karena membunuh orang, bukan ya, atau mati karena meledakkan diri, bukan ya. Jadi mati martir itu mati karena mempertahankan imannya, teraniaya. Dia bukan menganiaya tapi yang teraniaya, teman-teman ya. Dan salah satu contoh yang kita lihat yaitu Rasul Paulus ya, itu dia disalib terbalik, teman-teman, di Roma sana ya. Kemudian Yohanes Pembaptis ya, itu mati dipenggal ya, dan banyak lagi. Setelah itu banyak sekali pahlawan-pahlawan iman setelah rasul-rasul ya, teman-teman ya. Nah, dalam mempertahankan kemurnian iman mereka, teman-teman. Jadi iblis waktu itu pakai kekerasan ya, pakai penggal kepala ya. Nah, jadi kita lihat ya bahwa iblis hari ini itu tidak pakai penggal-penggal kepala lagi, teman-teman ya. Tapi dia pakai penggal kebenaran, teman-teman ya. Dia pakai penggal kebenaran yang dia penggal, bukan kepala orang lagi, tapi kebenaran yang dia penggal, teman-teman ya. Karena kita harus tahu apa yang membedakan kekristenan dengan agama lain di dunia ini. Apa, teman-teman? Apa yang membedakan kekristenan dengan agama lainnya di dunia ini? Karena di dunia ini cuma ada dua, kekristenan dan bukan kekristenan gitu ya. Cuman ada dua, kekristenan dan agama lain gitu, teman-teman ya. Jadi yang membedakan kekristenan dengan agama-agama lain di dunia ini yaitu doktrin, teman-teman. Doktrinnya itu yang membedakan ya. Nah, iblis hari ini itu tidak main penggal kepala lagi, teman-teman ya. Mana orang doktrinnya benar dipenggal, enggak lagi gitu ya. Tapi iblis mengacaukan doktrin ya. Iblis mencoba mengacaukan doktrin yang ada di Alkitab, teman-teman. Apa artinya doktrin, teman-teman ya?
doktrin itu artinya pengajaran. Ya, pengajaran teman-teman. Ya, jadi harus mewaspadai rupa-rupa angin pengajaran. Nah, pengajaran inilah yang disebut dengan doktrin. Nah, banyak orang alergi ya teman-teman ya dengan kata doktrin gitu. Ya, seolah-olah jadi momok lah doktrin gitu. Nah, ya, bahkan saya sering menemukan ya di grup-grup WA atau di grup-grup media sosial lainnya teman-teman, itu banyak yang alergi kalau kita bicara doktrin gitu. Ah, jangan bicara doktrin lah gitu kan, katanya itu memicu bisa membuat memecah belah umat gitu kan, karena kan doktrin setiap denominasi beda-beda. Jadi kalau kita bicarakan doktrin itu membuat nanti pecah belah gitu. Kita bicara kasih aja, kasih gitu kan. Pokoknya kasih aja gitu. Ya, nggak usah bicara doktrin-doktrin lah gitu kan. Nah, teman-teman, banyak yang seperti itu. Padahal penting sekali untuk belajar doktrin, teman-teman. Karena itu yang membedakan kekristenan dengan agama lain. Nah, bagaimana caranya kita belajar doktrin? Ya tentunya kita harus terbuka untuk hal-hal yang berhubungan dengan doktrin, dengan pengajaran gitu. Jadi kalau ada orang yang membahas tentang doktrin, pengajaran Alkitab, ya jangan pula lah alergi gitu kan. Justru di situ kita saling belajar. Nah, jadi penting belajar doktrin yang alkitabiah. Ya, karena inilah yang membedakan kekristenan dengan agama lain. Melalui doktrin inilah kita tahu dasar-dasar iman kekristenan. Ya, pengetahuan tentang dasar-dasar iman kekristenan yang harus dipelajari oleh seluruh umat percaya, oleh seluruh umat Kristen. Itu dia harus tahu basic dasar-dasar iman kekristenan itu, dia harus clear teman-teman. Ya, kalau tidak tahu, ya akhirnya apa bedanya dengan agama lain, begitu kan? Nah, karena yang membedakan itu adalah doktrinnya, teman-teman. Nah, mungkin kita akan baca Efesus 4 ayat 11 sampai 16, ya. Nah, saya akan bacakan untuk Anda semua, untuk kita semua ya, teman-teman. Saya bacakan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, ya, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, ya teman-teman, tubuh Kristus, ya. Nah, jadi sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya teman-teman ya. Jadi Tuhan itu menghendaki kesatuan iman. Ya, banyak orang mengerti satu tubuh adalah kekristenan seluruh dunia. Itu satu tubuh Kristus, bukan, ya. Satu tubuh itu adalah jemaat. Kepalanya adalah Kristus. Gitu. Antara semua orang Kristen di seluruh dunia, itu Tuhan menghendaki kesatuan iman, ya, bukan kesatuan organisasi gereja, bukan, ya. Jadi kesatuan iman artinya kita harus punya pengajaran
yang sama. Ya, yang sama. Sebenarnya tidak boleh ada denominasi, ya. Tidak pernah ada kata denominasi di dalam Alkitab. Ya kan? Buktinya Tuhan Yesus itu menampilkan 7 jemaat di kitab Wahyu. Dan masing-masing jemaat ada kelemahannya dan semua kena tegur. Kecuali jemaat Philadelphia. Ya. Nah, jemaat Philadelphia ini adalah 7 jemaat ini adalah gambaran dari semua jemaat yang ada di dunia ini saat ini, teman-teman. Nah, ini gambarannya 7 jemaat itu. Ya, coba Anda baca baik-baik ya kitab Wahyu. Bagaimana ciri-ciri khas dari setiap jemaat itu? Jemaat Smyrna, jemaat Philadelphia, jemaat banyak ya di situ ya. Nah, itu bisa dilihat ciri khasnya gitu. Nah, jemaat yang paling berkenan kepada Tuhan itu jemaat Philadelphia. Tapi mereka memang tidak seberapa, ya. Kekuatannya tidak seberapa. Mungkin jumlahnya kecil, tapi dialah yang patuh dan teguh berpegang kepada pengajaran yang benar, begitu. Nah, dikatakan kekuatanmu tidak seberapa, begitu teman-teman. Tidak seberapa, ya. Nah, tapi dia taat dan patuh kepada kebenaran, tunduk kepada kebenaran. Dan dia tidak bercacat, tidak bercela, jemaat Philadelphia. Tapi jumlahnya tidak seberapa, gitu, dibandingkan dengan jemaat lain. Tidak seberapa, dan orang-orangnya pun orang-orang yang sangat sederhana di sana, begitu. Orang yang sederhana di sana itu. Tapi mereka tekun dan teguh kepada kebenaran, berpegang, teman-teman. Nah, ini gambaran dari jemaat yang ada di dunia ini, teman-teman ya. Jadi jelas bahwa belajar doktrin itu sangat penting. Ya. Belajar doktrin itu sangat penting. Jadi jangan alergi dengan kata doktrin. Doktrin itu artinya pengajaran. Kalau kita sebagai Kristen tidak belajar pengajaran yang ada di Alkitab, lalu mau belajar apa? Kalau hanya mau belajar motivasi, memberikan semangat, ya kan? Mau belajar attitude, itu bisa didengarkan dari para motivator di luar sana. Mereka jauh lebih, Anda bisa keluar betul-betul bersemangat begitu. Ya kan? Motivator bisa kasih itu. Saya sering mengikuti seminar-seminar motivasi gitu ya. Hebat-hebat teman-teman. Gitu. Ya, dari sana bisa didapatkan semangatnya. Tapi kalau pengajaran tentang kebenaran itu hanya bisa Anda dapatkan dari Alkitab. Tidak ada di luar sana, tidak ada di buku manapun. Begitu. Ya. Nah, satu lagi. Banyak ada kecenderungan orang-orang Kristen ya. Begitu banyak membaca buku-buku tulisan si A, si B, si C tentang teologi. Ya, membaca buku-buku teologi banyak sekali. Ya. Tapi kalau tidak dibereskan dulu dengan pembelajaran Alkitab yang memadai gitu ya, tidak mengenal dulu doktrin-doktrin yang diajarkan oleh Alkitab secara memadai, itu berbahaya, bisa disesatkan ya. Karena saya mengalami juga, kalau saya membaca buku A gitu ya, ketika saya menemukan teks yang sudah melenceng dari Alkitab, itu saya udah tahu, saya tinggalin lah ya. Saya langsung tinggalin buku itu, teman-teman. Ya, sudah tidak seturut dengan apa yang dikatakan di Alkitab. Saya langsung tinggalin gitu. Jadi bagi saya lebih baik saya banyak membaca Alkitab dulu ya, membaca Alkitab dulu dengan benar-benar ya, memiliki pengetahuan yang memadai tentang Alkitab, barulah Anda baca buku-buku yang banyak di luar sana tentang teologi. Karena dari situ kita bisa menyaring, kita bisa mengetahui rupa-rupa pengajaran. Begitu banyak rupa-rupa pengajaran di luar sana. Nah, kalau kita tidak punya dasar yang kuat tentang pengajaran Alkitab, nanti kacau di luar sananya, ya. Jadi bisa terombang-ambing ke sana ke sini, seperti yang dikatakan oleh ayat ini.
teman-teman. Ya, jadi sangat berbahaya sekali. Gitu. Nah, jadi harus mewaspadai rupa-rupa angin pengajaran. Nah, tentunya kita baru bisa waspada, ada basicnya dulu dong. Ada pegangannya dulu nih. Baru kita bisa mewaspadai yang ada di luar sana, begitu. Ya, teman-teman ya. Nah. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan alergi dengan kata doktrin. Ya, jangan dianggap bicara doktrin itu akan memecah belah umat. Jangan. Karena itu pasti datangnya dari si iblis. Iblis paling tidak mau umat Kristen ini belajar doktrin. Ya. Iblis tidak mau kita ini mengenal pengajaran yang benar tentang Kristus, tentang Allah, tentang kehendak Allah, tentang hukum-hukum Allah. Tidak mau, gitu. Kasih aja, kasih. Pokoknya tentang kasih. Sudah. Gitu. Justru nanti antikristus menguasai dunia ini atas nama kasih. Jangan salah, teman-teman. Ya, dia memakai terminologi kasih nanti, ya. Dia akan membangun dunia ini sesuai dengan rancangannya atas nama kasih. Ya, jadi sudah blur semuanya, udah membaur, udah nggak jelas, membaur semua. Kasih yang utama, gitu. Udah nggak penting lagi pengajaran dari mana-mana, nggak penting, pokoknya kasih. Kasih inilah yang menyatukan seluruh agama yang ada di dunia ini nanti menjadi one world religion. Hati-hati, bukan berarti kita nggak berbuat kasih, kita berbuat kasih, tapi pengajaran doktrin tentang kekristenan yang ada di Alkitab itu benar-benar harus kuat dulu dasarnya, teman-teman. Kalau hanya kasih, nggak usah jadi Kristen pun tahu kok kasih itu, ya. Orang Buddha, orang Hindu tahu kok, mereka tahu kasih itu seperti apa, begitu ya teman-teman, ya. Jadi kata magicnya yang saya perhatikan ketika saya mencoba membahas tentang doktrin, ya, kadang ada yang nyeletuk. Banyak ini kata-kata magicnya dipakai banyak orang Kristen, teman-teman. Ya, yaitu apa? Jangan menghakimi. Ya, jangan menghakimi. Wow, itu magic banget, powerful banget, gitu. Ya, jadi tidak boleh mengatakan orang lain salah, begitu ya. Tidak boleh mengatakan orang lain salah, begitu. Itu namanya menghakimi. Nah, ya. Orang-orang seperti ini sebenarnya sedang ditunggangi oleh iblis. Karena itu kata-kata yang diluncurkan oleh iblis supaya orang tidak membahas tentang pengajaran. Begitu ya, supaya pengajaran itu tidak dibahas sehingga orang tidak mengenal kekristenan itu dengan baik, begitu ya. Sebenarnya di Yohanes 7 ayat 24 itu jelas dikatakan, ya. Di situ dikatakan bahwa janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Nah, jadi kalau baca ayat jangan sepotong-sepotong, gitu ya. Yang tidak boleh menghakimi dengan tidak adil, itu nggak boleh. Ya, tapi kalau mau menghakimi dengan adil, gitu. Jangan berdasarkan apa yang nampak, gitu. Harus menghakimi dengan adil. Apa maksudnya menghakimi dengan adil? Yaitu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Itu namanya menghakimi dengan adil, teman-teman. Jadi kalau dikatakan tidak boleh menghakimi, itu akan bertentangan dengan firman Tuhan yang lainnya, ya. Nah, karena Alkitab sendiri, firman Tuhan sendiri memerintahkan kita untuk saling menasehati, untuk saling menegur bahkan, ya, untuk saling menyatakan kesalahan bahkan. Supaya apa? Karena Allah itu tidak mau ada yang tersesat, gitu.
Allah mau semua orang diselamatkan. Jadi kita sebagai umat diperintahkan untuk saling menasehati. Nah, mari kita lihat ya, apa yang tertulis di 1 Tesalonika 5 ayat 14. 1 Tesalonika 5 ayat 14 mengatakan, ya, kami juga menasehati kamu, saudara-saudara. Ya, tegurlah. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Teman-teman, jadi sesama saudara itu kita harus saling menegur. Ya, terutama mereka yang hidupnya tidak tertib. Ya, hidup tidak tertib ini tentu luas sekali pemahamannya. Bisa diartikan juga tidak sesuai dengan firman Tuhan, gitu. Ya, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Melenceng, hidupnya melenceng gitu. Itu nama hidup yang tidak tertib, teman-teman. Ya. Kemudian di 2 Tesalonika 3 ayat 15. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Ya. Jadi kalau kita mengasihi seseorang, kita tidak mau dia tersesat, kita tidak mau dia binasa, maka kita tegur dia, gitu. Dan firman Tuhan mengizinkan kita harus tegur dia, ya, sebagai seorang saudara, tentunya dengan lemah lembut dan sabar, teman-teman. Ya, bukan tegur dia dengan kekerasan, ya, bukan dipenggal kepalanya, bukan, teman-teman, ya. Nah, kemudian 1 Timotius 5 ayat 1. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudara. Jadi orang tua pun kita harus tegur juga, tapi sebagai bapa dengan penuh hormat tentunya. Ya, dengan cara yang penuh hormat, dengan cara yang sabar, ya, dengan rendah hati, gitu. Jadi orang tua juga bisa melakukan kesalahan. Dan itu pun harus kita tegur, teman-teman. Itu perintah firman Tuhan, gitu. Ya, tentunya cara menegur orang tua beda dengan cara menegur saudara, gitu ya. Nah, kemudian 2 Timotius 4 ayat 2, ya, 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, ya. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jelas, teman-teman? Ya. Inilah kasih yang sesungguhnya. Kalau Anda bicara kasih, inilah kasih. Ketika Anda tidak mau melihat seseorang itu berada dalam kesesatan, berada dalam ambang kebinasaan, ya, cepat-cepat Anda nasihati dia, Anda tegur dia, berarti Anda menyelamatkan dia dari kebinasaan. Itulah kasih yang sesungguhnya. Kasih itu bukan kasih sembako, kasih kasih iuran bukan begitu aja gitu. Kasih agape itu inilah dia, yaitu menyelamatkan orang dari kebinasaan. Itulah kasih yang sesungguhnya, gitu. Ya, teman-teman. Lebih dari sekedar kasih sembako, teman-teman. Ya, lebih dari sekedar kasih uang, gitu. Ya. Nah, kemudian Titus 1 ayat 13. Ini menarik. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Ini, teman-teman. Ya. Tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Itu, teman-teman, ya. Mungkin dari semua viewer saya, belakangan ini ada yang merasa terhakimi mungkin, ya, dengan video-video saya mungkin. Ya, saya lihat sih viewernya agak menurun, teman-teman. Ya, mungkin ini mereka merasa terhakimi, begitu ya. Merasa terhakimi dengan kebenaran yang saya sampaikan. Tapi itulah kebenaran.
itulah yang harus saya sampaikan gitu. Dan tidak mungkin saya hanya karena membutuhkan viewer, subscribe, saya hanya mengatakan apa yang menyenangkan telinga orang. Tidak, teman-teman. Tidak. Ya. Bagi saya yang terpenting adalah ketika kebenaran disampaikan, orang memahami kebenaran itu dan mereka diselamatkan. Itu yang terpenting, teman-teman. Tapi mudah-mudahan malam ini teman-teman bisa merenungkan apa yang saya sampaikan, ya. Bahwa saya mengasihi Anda semua. Saya tidak mau ada teman-teman yang karena ketidaktahuannya menuju kebinasaan. Ya. Karena Alkitab jelas mengatakan banyak jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ya. Disangka dia sudah berada di jalan yang lurus, tetapi ternyata ujungnya menuju maut. Begitu, teman-teman ya. Jadi saya kira untuk video kali ini ya saya cukupkan dulu sampai di sini, karena kalau terlalu banyak repot juga mana yang mau direnungkan ya teman-teman ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih untuk perhatian teman-teman semuanya yang sudah memberikan waktu untuk menyaksikan video ini, dan juga tentunya diharapkan selalu dukungan dari teman-teman ya untuk channel Noverina Solihin. Bagi teman-teman yang cinta kebenaran khususnya, ya, untuk like, subscribe, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.